兄貴。ルフィ、聞こえるか。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだよな。兄貴、もう喋らねえでくれ。兄貴、俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。僕あるか海賊王。ない。One Piece merupakan salah satu manga terbesar dalam sejarah manusia. Tak heran manga yang telah berumur lebih dari 20 tahun ini memang menjadi favorit bagi sebagian besar orang. Dengan lebih dari ratusan karakter dan penokohan yang unik menjadi kesan tersendiri bagi penikmatnya. Salah satu karakter yang mungkin digemari oleh banyak orang ialah Roronoa Zoro. Dikenal sebagai pemburu bajak laut, ironinya dia malah menjadi salah satu bajak laut yang paling ditakuti sepanjang seri One Piece. Zoro sendiri merupakan pendekar pedang dengan 3 katana, yang merupakan salah satu hal yang unik karena biasanya pendekar pedang hanya menggunakan 2 pedang dalam bertarung. Pada masa kecilnya, Zoro sendiri merupakan seorang murid dari perguruan Kendo milik seorang master dojo bernama Koshiro. Ketika masih kecil, dia menggunakan 2 pedang dan sangat terlatih, bahkan mampu mengalahkan orang dewasa. Satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkannya ialah Kuina, anak dari sang guru. Ia dikalahkan Kuina hingga 2000 kali sampai pada akhirnya Zoro menantang Kuina untuk bertanding dengan pedang sungguhan. Zoro kemudian dikalahkan dan setelah itu Kuina memberitahu Zoro kalau pada akhirnya wanita lah yang akan lemah pada saat mereka menjadi dewasa. Kelak dia akan dikalahkan oleh Zoro. Kemudian Zoro kembali berkata pada Kuina kalau dia tidak boleh berbicara seperti itu dan berjanji agar terus bertanding sampai siapa di antara mereka berdua yang menjadi pendekar pedang terkuat. Kemudian Kuina meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya. Zoro marah dan menganggap kalau Kuina ingin ingkar perjanjian tersebut. Pada akhirnya Zoro menangis sambil meminta pedang milik Kuina dan berjanji untuk meneruskan cita-citanya. Pedang milik Kuina adalah pedang yang ada di mulutnya, yaitu Wado Ichimonji, termasuk 21 pedang tertajam di dunia. Setelah beranjak dewasa, Zoro memutuskan untuk meninggalkan desa demi mengejar mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Selama perjalanannya, Zoro dikenal sebagai pemburu bajak laut yang ditakuti di East Blue. Dia memburu bajak laut untuk mendapatkan uang. Pada suatu ketika, Zoro membunuh seekor serigala milik Helmeppo, putra dari Kapten Morgan. Zoro kemudian ditangkap dan akan dieksekusi oleh Angkatan Laut. Zoro diselamatkan oleh Luffy ketika akan dieksekusi oleh Morgan. Zoro akhirnya bergabung dengan Luffy yang semenjak pertama sudah mengetahui bahwa Zoro merupakan orang yang kuat. Zoro adalah andalan kedua di kelompok bajak laut topi jerami setelah Luffy, dan dia berkedudukan sebagai pendekar pedang. Di awal perjalanannya sebagai bajak laut, mengantarkan mereka di sebuah restoran mengapung bernama Barati, di mana di tempat ini Zoro tanpa sengaja bertemu dengan pendekar pedang terkuat bernama Jeraquil Mihawk. Tanpa pikir panjang, Zoro yang terobsesi menjadi yang terkuat menantang Mihawk. Zoro bersiap menggunakan ketiga pedangnya dan memakai bandana kebanggaannya, mencoba menyerang Mihawk. Di lain sisi, Mihawk yang menganggap Zoro sebagai orang yang lemah tidak menunjukkan kekuatan aslinya, melainkan menggunakan pisau kecil berbentuk salib. Zoro yang mencoba menyerang dengan sekuat tenaganya tidak berhasil mendaratkan serangan kepada Mihawk.
dan menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara mereka sangat jauh. Di akhir pertarungan, Zoro yang mengakui kekalahannya membiarkan tubuh bagian depannya ditebas oleh pedang Mihawk, sehingga meninggalkan bekas luka yang menjadi pertanda kekalahan terbesarnya. Zoro juga berjanji kepada kaptennya agar tidak akan pernah kalah lagi di kemudian hari. Zoro sendiri dikenal sebagai sosok paling bekerja keras di dalam kelompok topi jerami. Kemauannya yang kuat membuatnya menjadi kru yang sering melakukan latihan personal di luar tanggung jawabnya sebagai bagian dari kru. Sosoknya juga merupakan orang yang disiplin, sehingga mampu diandalkan oleh teman-temannya walaupun dia dikenal buta arah. Pada suatu ketika, kelompok topi jerami dihadapkan oleh suatu permasalahan yang cukup kompleks, di mana salah satu kru mereka yaitu Robin ditangkap oleh sekelompok organisasi rahasia milik pemerintah. Robin yang dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang yang mampu mengetahui rahasia dunia, ditangkap dan memutuskan untuk keluar dari kelompok topi jerami. Zoro sebagai salah satu member paling kuat ikut dalam misi penyelamatan Robin dan berhadapan dengan Kaku, seorang agen CP9 yang memakan buah iblis Hito-Hitonomi model jerapah. Zoro yang pada waktu itu sudah menghadapi ratusan anggota angkatan laut dihadapkan dengan orang yang sangat kuat. Kombinasi antara buah iblis dan kekuatan murni dari Kaku menyulitkan Zoro untuk menebasnya. Beberapa kesempatan yang dilakukan mengalami kegagalan hingga pada akhirnya ia mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Asura, jurus 9 pedang yang mampu menumbangkan Kaku. Setelah pertarungan yang melelahkan di Enies Lobby, mereka dihadapkan oleh kapal mereka yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dan akhirnya mereka merelakan kapal Going Merry untuk dimusnahkan. Sebelum kejadian ini terdapat momen di mana Zoro menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang tepat di saat yang tepat, dan teman yang bisa diandalkan. Di mana Usopp, salah satu anggota topi jerami, tidak setuju jika Going Merry diberhentikan, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Semua anggota kelompok ingin meminta Usopp untuk bergabung kembali, tetapi hanya Zoro yang menyatakan bahwa Usopp haruslah yang meminta sendiri untuk bergabung, baru mereka akan menerimanya, dan menyatakan bajak laut bukanlah permainan anak-anak. Pada arc Thriller Bark, kelompok topi jerami dihadapkan pada musuh yang sangat merepotkan karena mampu mencuri bayangan seseorang dan menjadikannya sebagai pasukan zombie yang kuat. Arc ini mulai menunjukkan bahwa kelompok topi jerami kewalahan menghadapi musuh yang seiring waktu semakin kuat. Di final battle, mereka harus berjuang bersama untuk menghentikan musuh terakhir, yaitu Gekko Moria. Setelah mengalahkan Moria, mereka dihadang oleh seorang Shichibukai bernama Bartholomew Kuma yang mengincar mereka untuk ditangkap dan diserahkan kepada pemerintah dunia. Luffy yang kala itu sudah habis-habisan menghadapi Moria tidak sadarkan diri. Disinilah tekad Zoro sebagai seorang nakama sejati rela mengorbankan dirinya untuk melindungi semua kru dari incaran Kuma, sekaligus menanggung rasa sakit yang diterima Luffy dengan memindahkan rasa sakit ke dalam dirinya. Dengan teguh dan berlumuran darah, Zoro menahannya sendirian. Baudi Archipelago Arc mungkin menjadi arc yang menunjukkan bahwa kelompok ini tidak cukup kuat untuk masuk ke New World. Sarangnya dari bajak laut kuat dan rumah bagi 4 kaisar lautan. Pada arc inilah mereka harus menerima kenyataan untuk berlatih lebih keras lagi, di mana Kuma memisahkan mereka tepat sebelum mereka berangkat ke dunia baru. Setelah insiden Marineford, di mana kejadian ini menggemparkan seluruh lautan, Luffy mengirim pesan kepada seluruh nakamanya untuk berkumpul lagi di Pulau Sabaudi 2 tahun yang akan datang, di mana mereka harus berlatih dan menjadi lebih kuat. Zoro yang pada waktu itu dibuang ke sebuah pulau tempat tinggal dari pendekar pedang terkuat, dihadapkan pada sekelompok kera yang mampu mengkopi kemampuan manusia untuk bertarung. Dia mencoba mengalahkan mereka tapi berakhir kesulitan dan terluka. Ketika menerima pesan dari Luffy, Zoro menyadari bahwa mereka terlalu lemah dan memutuskan untuk menjadi lebih kuat lagi. Membuat egonya, Zoro meminta Mihawk untuk melatihnya.
Setelah 2 tahun berlatih di bawah arahan Mihawk, Zoro menjadi lebih kuat dengan mempelajari berbagai kondisi pertarungan dan haki yang menjadi pondasi berpedang. Dia kemudian berkumpul lagi dengan kelompoknya dan melanjutkan pelayaran mereka ke dunia baru. Pada sebuah momen, Zoro menegur Luffy untuk lebih serius dalam bertarung jika mereka benar-benar ingin menjadi bajak laut yang kuat. Perbedaan kekuatan Zoro juga terlihat pada arc Dressrosa di mana Zoro mampu memotong salah satu petinggi Doflamingo, yaitu Pika, di mana Pika ini merupakan seorang pengguna haki yang sangat kuat. Pada arc Wano, Zoro menjadi frontline dalam peperangan antar kelompok aliansi melawan bajak laut Beast. Menghadapi Kaido yang merupakan monster, dia mampu memberikan bekas luka, padahal Kaido dikenal dengan makhluk dengan kulit yang sangat keras dan sangat sulit untuk dilukai. Secara kemampuan mungkin Zoro bisa memberikan perlawanan yang lebih, tapi demi berjalannya plot di mana Luffy yang harus mengalahkan Kaido, maka Zoro dikurangi perannya. Di akhir arc, Zoro sendiri mampu mengalahkan tangan kanan Kaido yang juga terkenal sangat kuat, yaitu King. Petualangan yang terus berlanjut sebenarnya menunjukkan bahwa Zoro menunjukkan peningkatan dari segi kekuatan, tapi dengan loyalitas yang sama, menjadi orang yang paling percaya pada kaptennya dan hadir pada saat yang dibutuhkan. Zoro merupakan sosok pekerja keras dan selalu memegang teguh mimpinya. Dia bukan sosok yang mengharapkan hasil instan maupun plot armor yang tebal, tapi berjuang dengan kemampuan yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Loyalitas menjadi kunci mengapa dia merupakan pilar yang tepat untuk menopang mimpi dari kaptennya dalam menjadi Raja Bajak Laut. Dia juga bukan merupakan orang yang suka berbicara, tapi mampu memberikan tanggapan yang diperlukan ketika kelompok topi jerami dalam krisis. Karakter Zoro merupakan karakter yang simple secara development. Tidak ada perubahan yang radikal sepanjang cerita. Orang yang punya mimpi tetapi tetap loyal dan memahami posisinya di dalam kelompok. Kalau disuruh untuk menentukan karakter seperti apa yang pantas untuk dijadikan teman, maka Zoro lah orangnya.